Baik, sebelumnya selamat malam buat teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, kali ini kita akan mendiskusikan tugas dari Pak Alvin, yaitu analisis dan desain perangkat lunak. Dan di mana di sini task kedua. Di sana ada beberapa pertanyaan ya, 1 sampai 16. Kita coba jawab bareng-bareng. Yang pertama, pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan analisis sistem? Mungkin teman-teman mau menjawab, silakan. Baik, Mas Agus, izin saya menjawab. Baik, Mas Agus, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan sistem analis? Menurut saya, analisis sistem itu adalah suatu proses pengumpulan atau pemodelan dan bahkan suatu evaluasi informasi untuk memahami bagaimana suatu sistem bekerja. Nah, biasanya sistem itu berkaitan tentang sistem teknologi. Sekian dari saya, Mas Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Iwan atas jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat analisis sistem? Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab? Baik Mas, izin untuk menjawab. Silakan. Nah, untuk nomor 2 ini sendiri yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat menganalisis sistem. Nah, ada beberapa untuk kegiatan itu sendiri, antara lain yaitu 1. Identifikasi masalah, 2. Pengumpulan data, 3. Analisis data, 4. Modelisasi, 5. Identifikasi, 6. Penyusunan rekomendasi, 7. Implementasi dan pengujian, 8. Pelatihan pengguna, dan yang terakhir yaitu evaluasi sistem, Mas. Mungkin cukup itu untuk jawaban yang nomor 2. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Baik, terima kasih untuk Mas David atas jawaban yang nomor 2. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Itu sebutkan dan jelaskan macam-macam teknik pengumpulan data. Ini saya akan coba menjawabnya. Teknik pengumpulan data itu beberapanya. Yang pertama itu ada wawancara. Teknik ini mengumpulkan data yang melibatkan interaksi langsung antara pengumpul data dan responden. Yang kedua itu ada survei. Yang mana survei ini kumpulannya melibatkan pengiriman kuesioner, pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden melalui email atau pos. Terus yang ketiga itu ada observasi. Teknik ini adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap proses atau aktivitas yang sedang berlangsung. Yang keempat itu ada focus group discussion. Kemana teknik ini adalah melibatkan beberapa kelompok terhadap satu topik tertentu yang dipimpin oleh seseorang moderator. Selanjutnya ada teknik studi dokumen. Mana teknik ini melibatkan analisis dokumen yang terkait dengan sistem yang sedang dianalisis. Yang selanjutnya ada prototyping. Proses ini akan melibatkan sebuah model sistem yang kemudian diuji pada pengguna untuk mengumpulkan feedback yang didapatkan. Selanjutnya yaitu ada checklist. Teknik ini adalah melibatkan pengguna daftar atau formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan instruksi untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah terkumpul. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk yang nomor 3. Kita lanjut ke yang nomor 4. Ini pertanyaannya adalah sebutkan jenis-jenis kebutuhan pengembangan sistem informasi. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab. Baik, saya izin menjawab, Mas Agus. Jadi menurut saya jenis-jenis kebutuhan itu ada 3. Yang pertama kebutuhan fungsional. Nah, dia itu merupakan kebutuhan itu yang berkaitan dengan fitur atau fungsi yang harus ada dalam sistem informasi tersebut. Nah, untuk yang berikutnya itu kebutuhan non fungsional. Dia itu merupakan suatu kebutuhan yang berkaitan dengan karakteristik sistem informasi seperti keamanan, kinerja, dan bahkan ketersediaan dan kestabilitasan. Nah, untuk yang berikutnya itu kebutuhan bisnis. Nah, jadi kebutuhan bisnis itu merupakan suatu kebutuhan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran bisnis yang ingin dicapai dengan menggunakan sistem informasi ini, Mas Agus. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan desain sistem?
Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab. Baik, izin Mas untuk menjawab. Untuk nomor 5 ini sendiri, apakah yang dimaksud dengan desain sistem? Nah, desain sistem ini sendiri yaitu proses pengembangan rancangan atau blueprint sistem yang meliputi spesifikasi teknis dan fungsionalitas sistem. Tujuan utama dari desain sistem ini sendiri yaitu untuk menghasilkan rancangan yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai tujuan bisnis organisasi dengan cara yang efisien dan efektif, Mas. Mungkin cukup sekian untuk jawaban nomor 5. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas David. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Ini hal apa saja yang dilakukan pada tahap desain sistem? Di sini saya akan coba menjawab ya. Yang pertama itu ada tahapan analisis kebutuhan. Yang kedua itu desain konseptual. Selanjutnya desain teknis. Lalu kemudian penulisan spesifikasi. Dan dilanjutkan dengan evaluasi desain, dan yang terakhir itu ada revisi desain. Mungkin tahapannya untuk dalam melakukan desain sistem seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 7. Jelaskan manfaat pentingnya dokumentasi pada pengembangan perangkat lunak. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab, silakan. Baik Mas, saya izin menjawab. Pentingnya dokumentasi menurut saya itu ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu membantu tim pengembang. Jadi dokumentasi dia itu memberikan suatu panduan bagi tim pengembang tentang bagaimana perangkat lunak ini akan dirancang. Terus yang berikutnya itu meningkatkan suatu kualitas perangkat lunak. Jadi dokumentasi ini dapat membantu memastikan dia bahwa perangkat lunak ini dibangun memenuhi syarat standar kualitas atau belum. Nah, untuk yang ketiga itu dia memudahkan pemeliharaan. Nah, jadi dokumentasi dia memudahkan pemeliharaan perangkat lunak di masa depan. Untuk yang berikutnya meningkatkan komunikasi. Jadi dokumentasi ini yang pastinya bisa membuat komunikasi antar tim pengembang dan pengguna menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir itu menjaga kontinuitas. Nah, dia dokumentasi itu pasti memastikan bahwa pengetahuan tentang perangkat lunak itu yang dibangun dapat dipertahankan bahkan jika tim mengalami suatu perubahan. Nah, sekian jawaban dari saya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Iwan. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 8, yaitu jelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada pembuatan dokumen perangkat lunak. Teman-teman ada yang mau menjawab, silakan. Jadi Mas untuk menjawab untuk yang nomor 8 ini, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada pembuatan dokumen perangkat lunak. Ada beberapa yang diperhatikan, antara lain yaitu tujuan dokumen. Nah, tujuan dokumen ini sendiri yaitu sebelum memulai membuat dokumen perangkat lunak harus jelas tujuan dari dokumen tersebut. Nah, yang kedua yaitu target audience. Nah, untuk yang kedua ini ketahui siapa yang menjadi target audience dari dokumen yang dibuat begitu. Yang ketiga yaitu format dan struktur dari dokumen. Nah, pastikan bahwa dokumen dari perangkat lunak memiliki format dan struktur yang mudah dipahami dan digunakan. Ya, dan yang kelima yaitu yang keempat yaitu informasi yang lengkap. Pastikan bahwa dokumen perangkat lunak mencakup semua informasi yang relevan dan penting. Dan yang kelima yaitu bahasa yang digunakan. Nah, pastikan bahwa bahasa yang digunakan ini itu dalam dokumen perangkat lunak mudah dipahami dan tepat sasaran begitu. Dan yang terakhir yaitu update dan revisi. Nah, update dan revisi ini yaitu dokumen perangkat lunak harus diupdate dan direvisi secara berkala untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi. Mungkin cukup sekian untuk jawaban nomor 8, Mas.
Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Eh, Sudah terjawab semua ya untuk soal-soalnya dari tas 2 ini. Mungkin untuk lebih detailnya, lebih rincinya nanti akan kita eh, tulis lagi. Silakan mau teman-teman yang ada yang mau ditambahkan silakan nanti hubungi saya. Sekian, terima kasih untuk pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.